edisi ke-146 Rabu 10 Mei 2023. Tadi Mas Radit sebagai moderator sudah khususnya karena kita tidak bisa melepaskan ingatan kita dan bagaimana posisi USD di dalam perekonomian dan dalam konteks makro. Kita bersyukur selepas pandemi kuartal pertama 2023 menunjukkan indikator yang cukup menggembirakan. Namun demikian, kemarin dalam sebuah acara Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani memberikan beberapa statement bahwa dunia selepas pandemi lebih kompleks daripada dunia saat ini, jauh lebih kompleks daripada situasi pandemi, dan 3 tahun pandemi dunia sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana kemudian kita bersama-sama dapat menjaga kondisi ini, apa yang bisa dan harus dilakukan oleh masyarakat pada umumnya untuk mendukung semua program, dan tentu yang paling penting adalah mengamankan jaring atau membuat jaring pengaman, karena saat ini yang kita hadapi adalah situasi makro. Kegiatan perekonomian yang sudah mulai terasa. Mau tidak mau harus diakui belakangan ini sudah mulai merasakan dampak-dampak yang terjadi akibat situasi yang terjadi dan menerpa US dollar. Silakan Pak Agustinus. Baik, terima kasih Mas Moderator, Mas Radityo. Saya ada beberapa, lalu saya diminta untuk cerita sedikit aja tentang tulisan saya kemarin di Kompas hari Selasa. Jadi kalau menanggapi topik yang ditawarkan siang hari ini ya tentang evaluasi kinerja perekonomian Indonesia Q1 2023 dan masa depan dolar, itu nampaknya dua hal yang memang berbeda, ya betul-betul, dan gitu, dua hal yang berbeda gitu. Memang di Q1 2023 kalau kita lihat pertumbuhan kuartalan dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu, artinya years on years, itu memang kita tumbuh 5,03, yang kalau kita lihat di sini adalah sebuah kecenderungan yang ya segitu 5% gitu ya. Pasca COVID ini ada angka 7,08% di kuartal kedua 2001, itu karena kita barusan tergelincir agak dalam karena COVID, lalu naik recovery 7, tapi setelah itu 3, lalu setelah itu 5. Yang pertama adalah bahwa kita nampaknya masih punya efek positif, ekonomi kita itu masih punya efek positif di tahun 2022 yang berlanjut di Q1 2023. Tetapi untuk Q2, Q3 dan Q4 itu nampaknya kecenderungannya adalah makin melemah. Oke, 5% lumayan bagus, tetapi bukankah sebetulnya ekonomi Indonesia itu butuh tumbuh lebih tinggi lagi gitu? Kalau kita lihat dalam perspektif yang lebih panjang, kita tentu saja sebagai bangsa itu ingin bahwa kita itu bisa lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Dan karena itu at least kita mesti tumbuh dalam katakanlah 10-15 tahun ke depan itu at least 6-7%. Artinya kalau kita sekarang tumbuh 5%, itu kemungkinan untuk kita, kalau ini trending terus ya, apalagi tahun ini mungkin lebih rendah lagi, dan itu terjadi beberapa tahun berikutnya, itu nampaknya akan menjadi satu sinyal bahwa solid kita itu sebagai bangsa bisa keluar dari middle income trap. Suku bunga tren tinggi itu juga mungkin baru akan berakhir beberapa kuartal lagi, mungkin dua kuartal lagi akhir tahun ini mungkin. Resesi ekonomi di Amerika Serikat maupun Uni Eropa itu masih ada tanda-tanda memburuk, terutama risiko perbankan. Tapi ada harapan yang mungkin tadi disampaikan oleh Mas Icok bahwa tahun depan ada pemimpin baru di Indonesia, di internal kita. Dan saya juga sepakat tadi dengan yang disampaikan Mas Icok bahwa ada peluang Asia itu menjadi epicentrum. Bahkan ada kecenderungan lebih sempit lagi ke ASEAN, yang itu akan menjadi sentra pertumbuhan ekonomi global pada beberapa tahun mendatang. Kalau misalnya saya melihatnya, kalau tadi Bapak bilang membuat variasi pembiayaan domestik dengan LCS, LCT, tapi rantainya kan selalu
bisa menggunakan mata uang dari dua negara yang bilateral itu, Pak. Pasti akan tetap gunain dolar dan itu akan jadi cost lagi kan. Jadi sebenarnya kalau menurut pandangan kami yang perlu di-maintain si masing-masing negara ASEAN ini terutama, ya dia harus konsisten dan sustain gitu loh untuk jangka panjang. Nggak hanya kalau misalnya ada beberapa bahan baku, misalnya kita impor dari Jepang, tapi Jepang ambil dari Amerika dan itu harus pakai dolar lagi, berarti kan ada 3 tahap untuk shifting mata uangnya kan. Oke, sudah tahu ada aturan ini, tapi pas di lapangan tuh jauh berbeda, dan itu yang bikin si investor hold back untuk nanti aja masuknya gitu. Seperti itu. Saya ada pertanyaan nih Pak. Gimana dengan rencana atau wacana ASEAN itu punya mata uang sendiri? Memungkinkan nggak sih Pak? Atau kalau misalnya memungkinkan paling cepat tuh berapa tahun dari hari ini? Tapi poinnya adalah bahwa untuk punya mata uang yang sama, itu kerangka ekonominya harus dibangun bersama-sama. Artinya tidak ada deviasi yang terlalu besar. Problem dengan Asia adalah deviasinya terlalu besar. Bahkan Eropa yang pada waktu itu relatif tidak terlalu besar pun hari ini terancam bubar gitu. Saya kira ini tantangan yang enggak ringan gitu. Bukan itu tidak mungkin, tapi bahwa ada satu perjalanan yang cukup panjang yang harus disiapkan untuk punya satu mata uang yang sama gitu. Nah, mungkin ada perspektif yang berbeda mungkin dari Pak Berli Martawardaya tentang ekonomi Indonesia ini seperti apa saat ini dan tantangan ke depannya yang mungkin tidak tercover tadi oleh pembicara pertama atau narasumber yang pertama. Monggo Pak Berli, silakan. Ya, baik. Sama-sama. Ya, tentu terima kasih diundang lagi Bu Lestari Dimodijat. Saya manggil Mbak Rere. Alhamdulillah bisa diskusi lagi di forum yang sangat terhormat ini. Kemudian tadi Mas Pras ya sahabat dan ekonom senior, banyak sekali insight yang didapat, dan saya juga baca tulisan beliau di Kompas beberapa hari lalu. Ini mungkin saya lebih sedikit membahasnya dibandingkan Mas Pras, tapi di slide sedikit, tapi bisa kita bahas lebih lanjut ya, karena ternyata memang cukup banyak perhatian dan atensi di sana. Oke, baik, saya bikin ini dulu ya, agak singkat. Oke, ya, jadi saya tarik lebih panjang sampai 2019 ini memang kita polanya kalau year on year pertumbuhan sekitar 5% ya. Jadi ya ada yang optimis bilang stabil, yang ya kritis bilangnya stagnan 5%-an ya. Jadi tapi saya kira pada sepakat bahwa ya kita perlu lebih tinggi lagi ya. Jadi perhatian para ekonom ya, kita main di Indef, kita baru diskusi buat rilis respon kita bahwa 5 sektor terbesar dari segi proporsi PDB dan juga dari segi tenaga kerja ya. Tenaga kerja kan paling besar, industri dan pertanian, 2 itu paling besar. Itu pertumbuhannya di bawah rata-rata nasional di kuartal 1 ini ya, sehingga ibaratnya ya kita doping lah gitu ya. Jadi bisa ngebut, bisa di atas 5% itu karena 3 faktor ini, yang 3 sektor di warna hijau ini ya, itulah mau ngebut tapi pakai engine kecil. Kalau mau ngebutnya jangka panjang ya itu harus pakai engine besar ya. Dari segi pengeluaran itu engine-nya adalah ekspor ya. Jadi yang biasa jadi engine itu konsumsi rumah tangga dan investasi, itu pertumbuhannya rendah sekali ya. Investasi kuartal 1 memang sering agak rendah gitu ya. Cuman konsumsi dengan di bawah 5% itu yang menyebabkan kita pas-pasan 5,03 gitu. Ya, jadi untuk daerah-daerah turisme itu akan mengalami peningkatan di tahun ini ya, tapi yang lain tidak begitu banyak ya. Lebih spesifik ini ada beberapa harga komoditas unggulan, minyak kelapa sawit, batu bara turun lumayan, minyak mentah turun ya, yang mungkin agak stabil masih nikel ya, karena demand untuk baterai gitu ya. Jadi gas alam juga turun. Jadi faktor good luck kita udah hampir habis ya, mungkin tinggal sisa sedikit. Nah ini yang berarti kita harus harus usaha lebih keras ya, kerja keras, kerja lebih pintar gitu kan. Harga minyak sawit yang satu ekspor andalan kita juga mulai turun ya, yang
tidak lagi di range di atas 6.000, ya ini semakin mendekati range pre-pandemi di 2.000 sampai 3.000, ya sekarang pun juga 3.500. Ketergantungan kepada US dollar ini memang sudah harus mulai diakhiri, karena dari sisi hutang luar negerinya Amerika itu boleh dibilang bangkrut, karena hutangnya sekarang kan 129% dari GDP. Sepanjang 100 tahun, hutangnya itu naik dari 408 miliar menjadi hampir 31 triliun pada tahun 2022. Jadi kecenderungan hutangnya Amerika itu terus meroket. Jadi bergantung kepada US dollar itu tentu tidak sehat buat kita. Dan tadi Pak Berli memberikan solusi agar supaya kita melakukan negosiasi dengan Tiongkok, Jepang, Thailand untuk menggunakan mata uang lokal, ya, mata uang mereka. Saya kira ini sebuah pilihan yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, kalau terus bergantung kepada konsumsi, tadi juga disebut mau makan 5 kali apa sehari, ya, nggak masuk akal. Jadi menganeka-ragamkan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, terutama dari industri manufaktur, yang hampir selalu lebih rendah ketimbang pertumbuhan PDB. Sekarang Kementerian Perindustrian menyebut 2022 pertumbuhan industri manufaktur itu 5,01% dan mau dinaikkan pada 2023 5,1 sampai 5,4%. Ya, mudah-mudahan ini bukan cuma bagus di atas kertas, tapi pemerintahan Jokowi tidak terlalu lama lagi. Saya rasa kok sulit betul bagi dia, bagi pemerintahan ini untuk mencapai angka pertumbuhan sektor industri manufaktur yang relatif sama dengan pertumbuhan ekonomi, apalagi melampaui. Ya, jadi saya kira ancar-ancar ke depan itu mestinya pertumbuhan ini masih 5%-an. Dan tadi disebut juga barangkali kita harus jauh lebih besar dari itu untuk bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah, ya. Kayaknya itu menjadi bagian pekerjaan yang penting dari pemerintahan baru kelak. Sekian, terima kasih.